Akhir ini kita dirisaukan dengan pemberitaan, khususnya dunia pendidikan kita di negara kita tercinta Indonesia. Beberapa hari yang lalu ada seorang kepala sekolah yang kemudian dinonaktifkan oleh gubernur hanya gara-gara menampar seorang murid yang ketahuan merokok di sekolah. Kemudian si kepala sekolah dilaporkan oleh mama daripada anak yang merokok di sekolah ini dan ditempuhlah jalur hukum. Hanya gara-gara menegur anak murid yang merokok di sekolah, kemudian kepala sekolahnya dipolisikan dan dipecat dari jabatannya. Sebuah berita yang sangat mengiris hati kita. Seorang guru, seorang kepala sekolah yang berniat baik untuk menegakkan disiplin di sekolah, tapi harus dipolisikan, harus dipecat dari jabatannya. Yang akhirnya nanti jamaah yang dirahmati Allah, ke depan dan pada hari ini memang sudah begitulah yang terjadi di sekolah-sekolah dan dirasakan oleh guru-guru kita. Masa bodoh dengan apa yang dilakukan oleh murid. Mau muridnya terlambat, mau muridnya merokok, mau muridnya di kelas tak belajar, mau muridnya di kelas melakukan apapun. Sudah banyak pada hari ini guru yang masa bodoh, tidak mau tahu. Yang penting ku kerjakan kerjaanku, ku terima gajiku, selesai. Masalah anak mau pandai, masalah anak mau berakhlak, enggak urusan. Karena kalau nanti ditertibkan, disenggol saja dikit anaknya, maka sang guru pun harus bertemu dan berhadapan dengan hukum. Ini yang perlu kita koreksi. Kalau pada hari ini undang-undang di negara ini hanya melindungi anak murid, ke depan DPR dan pemerintah harusnya memberikan undang-undang perlindungan terhadap guru. Jangan sampai guru dikit-dikit dikriminalisasi. Bahkan ada yang sampai guru kemudian dipukuli oleh orang tua murid, hanya gara-gara mendisiplinkan anaknya. Kalau ini terus terjadi jamaah yang dirahmati Allah, maka pendidikan di negeri ini yang akan kita lihat semakin hari akan semakin hancur. Karena guru tidak akan lagi peduli terhadap murid. Tapi alhamdulillah berkat kekuatan netizen di media sosial, netizen bukan mendukung gubernur, bukan mendukung orang tua yang mempolisikan gurunya, tapi alhamdulillah dengan kesadaran dan otak yang waras, netizen, masyarakat semua membela kepala sekolah. Karena memang dianggap bahwa anak itu layak mendapatkan teguran. Dan kalaupun ditampar, yang menampar kepala sekolah perempuan, berapa kuat kalilah tamparannya itu. Manja betul anaknya. Disenggol pipinya sedikit tak bisa. Dan kita sebagai orang tua jamaah yang dirahmati Allah, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pertama Allah ingatkan, hei orang yang beriman, jaga keluargamu, dirimu dari siksa api neraka. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa Allah ingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah merasa takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, mentalnya mental tempe. Dan orang tua, kita sebagai orang tua jamaah yang dirahmati Allah, boleh sayang kepada anak. Tapi sayang kepada anak bukan berarti apapun yang salah dibuat anak kemudian dibela. Kalau dulu cerita orang-orang tua kita, dululah kita salah di sekolah, dipukul,
ditampar, bebekas, melapor kita sama ayah emak kita, sampai rumah kena tali pinggang lagi, kena rotan lagi. Kalau bukan karena bandal kau nggak akan dipukul gurumu kau. Itu orang tua dulu. Orang tua sekarang pantang anaknya kesenggol dikit, dicubit dikit, dipangkas rambutnya, dicobel dikit, lapor polisi. Bagaimana pendidikan dan berkah ilmu itu mau sampai kepada anak? Kalau kita sebagai orang tua yang menitipkan anak kepada guru, kemudian menzalimi guru yang telah mendidik anak kita. Kita sudah merasakan bagaimana sulitnya mendidik anak di rumah ketika pandemi Covid kemarin. Berat. Begitulah beratnya guru mendidik di sekolah. Tapi sekali lagi yang terjadi pada hari ini, undang-undang kita hanya melindungi anak, tapi tidak ada undang-undang perlindungan terhadap guru. Dan kita sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, pertama tugas kita dan ibrah yang kita ambil dari peristiwa ini adalah kita sebagai orang tua punya kewajiban memberikan pendidikan terbaik, dukung anak dan guru, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk menzalimi dan mengkriminalisasi guru. Selama hukuman itu masih wajar, selama hukuman itu masih pantas, dukung guru. Hukum saja ini Pak, hukum aja ini Bu. Kalau memang anak saya bandal, hukum, bukan dibela. Akhirnya anak itu akan besar kepalanya, bangga dia merokok di sekolah. Dan ini yang kalau dibiarkan dan tidak ada upaya untuk membela guru, selamanya ke depan guru tidak akan mau tahu lagi terhadap murid. Yang penting saya kerjakan administrasi, saya mengajar, perkara kalian paham, perkara kalian berakhlak, perkara kalian berilmu, tak mau tahu. Yang penting setiap bulan gaji. Yang kedua jamaah dirahmati Allah, di tengah pemberitaan murid yang tidak berakhlak kepada gurunya, kita juga dihebohkan dengan berita santri yang sangat memuliakan gurunya, kiainya, santri yang sangat memuliakan kiainya, sampai menunduk di depan gurunya, menunduk di depan kiainya, bahkan mencium tangan kiainya, kemudian dibilang sebagai sebuah kegiatan feodal. Pemberitaan yang sangat menyakitkan hati, yang sampai pada hari ini menuai kecaman dari seluruh pesantren dan kiai serta santri seluruh Indonesia. Sebelum negeri ini berdiri, sebelum ada negara yang bernama Indonesia, pesantren sudah berdiri terlebih dahulu. Bahkan yang membela dan ikut yang memerdekakan negeri ini, tidak bisa dipungkiri adalah kiai dan pesantren. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, ketika Belanda kembali masuk ke Indonesia, kemudian seluruh kiai berkumpul di Jawa Timur meminta fatwa kepada beliau bagaimana menggerakkan umat untuk melawan penjajah. Keluarlah fatwa beliau, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itu bukan hadis, itu perkataan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Akhirnya bangkitlah umat Islam, bangkitlah para kiai dan para santri untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan ini. Sampai Bung Tomo ketika di Surabaya mengatakan Allahu Akbar, kalau bukan dengan kalimat takbir, aku tidak tahu bagaimana menggerakkan masyarakat dan negara ini untuk mempertahankan negara. Pemberitaan sekali lagi yang dengan nada yang sangat negatif, mengolok-olok kiai, mengolok-olok ulama, yang katanya ulama menerima amplop dari rakyatnya, dari santrinya yang miskin. Sebuah framing oleh media yang dahulu beberapa waktu yang lalu para habaib yang dijelek-jelekkan.
Beberapa waktu yang lalu para habaib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina. Pada hari ini habaib sudah jelek di hadapan umat, sekarang kiai dan ulama dijelekkan di hadapan umat. Akhirnya nanti jamaah yang dirahmati Allah, hilang kepercayaan umat kepada kiai, hilang kepercayaan umat kepada habaib dan para ulama. Akhirnya umat tak mau lagi mendengar cakap ulama. Sebuah frame yang sangat jahat yang sedang dilakukan. Pendidikan Islam yang begitu luar biasa, pesantren yang umurnya sudah ratusan tahun di negeri ini, yang sudah melahirkan begitu banyak orang-orang hebat di negeri ini, di frame sebagai lembaga pendidikan yang feodal, perbudakan. Apalagi dengan kejadian kemarin runtuhnya musalla di sebuah pesantren, semakin dijelek-jelekkan pesantren. Padahal kita pada hari ini bisa pandai mengaji, mengerti agama. Yang mengajar kita adalah orang-orang tamatan pesantren. Sebegitukah hinanya kita umat Islam? Sebegitu munafiknya kita umat Islam, sehingga sesama umat Islam menghina umat Islam. Dan itu yang terjadi pada hari ini. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau tak bisa kita berbuat baik untuk umat ini, kalau tak bisa kita berbuat banyak untuk agama ini, setidak-tidaknya jangan menghinakan ulama. Jangan menghinakan pondok pesantren yang melahirkan para ulama. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, inna yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Akrimul ulama fa innal ulama warathatul anbiya. Muliakan kamu ulama, kata Rasulullah, karena ulama adalah pewaris Nabi. Nabi tak mewariskan dirham, dinar, emas, tapi Nabi mewariskan ilmu berupa Al-Quran dan hadis. Dan yang menguasai Al-Quran hadis adalah para ulama. Muliakan mereka, bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang ada pada mereka. Semoga jemaah yang dirahmati Allah, fenomena yang sedang kita hadapi khususnya di dunia pendidikan, satu yang menghinakan ulama, satu lagi yang mendiskreditkan guru, ini menjadi sebuah pembelajaran besar bagi kita. Apatah lagi sebentar lagi Rabu 22 Oktober kita akan memperingati Hari Santri. Negara mengakui, bahkan undang-undang pesantren sudah ada, menunjukkan bahwa negara mengakui eksistensi pesantren dan santri di negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita menjadi orang tua yang mendukung kebaikan anak kita. Jangan bela anak-anak kita mati-matian. Sayang anak bukan seperti itu caranya, tapi sayang anak, didik dengan pendidikan terbaik. Tegur kalau mereka salah. Kemudian mari kita menjadi bagian orang-orang yang mendukung para ulama dan mendukung pesantren. Dan jangan ikut-ikutan menjadi orang-orang yang munafik, yang membela agama tidak, tapi menghina ulama dan pendidikan Islam nomor satu di depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.